Kasus tewasnya Brigadir Joshua dipenuhi berbagai kejanggalan sejak pertama kali mencuat. Awalnya pada 11 Juli 2022, Polri mengumumkan terjadi peristiwa baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Namun ternyata peristiwa penembakan sudah terjadi 3 hari sebelumnya, tepatnya pada Jumat 8 Juli 2022. Polri yang saat itu diwakili Brigjen Ahmad Ramadan sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri menyebut Brigadir Joshua tewas karena terlibat baku tembak dengan Barada Eliezer. Brigjen Ahmad mengatakan Barada E terpaksa melepaskan tembakan karena Brigadir J menembaknya terlebih dahulu. Brigadir J berada atau memasuki rumah salah satu pejabat Polri di perumahan dinas Duren 3. Kemudian ada anggota lain atas nama Barada E menegur, dan saat itu yang bersangkutan mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Barada E untuk menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J. Akibat penembakan yang dilakukan oleh Barada E itu mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia. Senada dengan Brigjen Ahmad Ramadan, Kombes Budi Herdi Susianto yang saat itu menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan juga menyatakan telah terjadi baku tembak. Kombes Budi menyebutkan insiden itu terjadi karena Brigadir J diduga melecehkan Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Dua hari setelah pengumuman kasus kematian Brigadir J, beredar video rekaman yang menunjukkan Irjen Verdi Sambo disambangi oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran di Divisi Propam Mabes Polri. Seolah ingin menjalankan peran dan skenario dengan baik, Sambo tampak menangis di pelukan Kapolda Metro Jaya. Sementara itu pihak keluarga Brigadir J tidak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya, mereka mempertanyakan kronologi yang disampaikan polisi dan jeda waktu antara peristiwa penembakan dengan pengumuman ke publik. Selain itu, keluarga Brigadir J juga heran mengapa mereka sempat dilarang membuka peti jenazah. Usai berhasil melihat jenazah Brigadir J, pihak keluarga mengklaim menemukan sejumlah luka yang diduga tanda kekerasan di tubuh Brigadir J. Banyaknya kejanggalan itulah yang membuat pihak keluarga yakin bahwa Brigadir Joshua dibunuh. Kuasa hukum keluarga Brigadir J kemudian membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pembunuhan berencana pada 18 Juli 2022. Laporan kita adalah soal kan juga handphone yang diretas untuk tetapi untuk pencurian handphone kita sudah menjelaskan 4 nomor yang dimiliki oleh almarhum Joshua Huta Barat. Ya. Nah, selebihnya kita dengarkan dari koordinator apa saja bukti apa saja yang ditunjukkan tadi di dalam proses pelaporan hari ini. Langkah hukum keluarga Brigadir J membuahkan hasil. Barada E dijadikan tersangka pertama atas pembunuhan berencana Brigadir J. Kapolri juga mencopot Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri atas dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus Brigadir J. Sambo langsung diamankan dan ditempatkan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat.
misteri tewasnya Brigadir J pun terus berlanjut. Setelah sekian lama bungkam, istri Sambo, Putri Chandrawati, akhirnya muncul ke publik. Ia menyempatkan untuk berbicara di depan media setelah tidak diizinkan menjenguk suaminya di Makobrimob. Saya Putri, bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Selang 2 hari setelah kemunculan Putri Chandrawati, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Saudara FS sebagai tersangka. Sejak awal diungkap ke publik, keanehan demi keanehan menyelimuti kasus kematian Brigadir J. Kapolres Metro Jakarta Selatan saat itu menyebutkan kamera pengawas atau CCTV di dalam rumah dinas Verdi Sambo rusak saat kejadian. Hal itu tentu saja menghambat proses penyelidikan. Kami juga mendapatkan bahwa di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu, sejak 2 minggu yang lalu, sehingga tidak dapat kami dapatkan. Tak hanya itu, CCTV di sekitar kawasan rumah dinas Sambo juga ternyata diganti tanpa izin ketua RT setempat. Meski tampak jelas banyak pihak yang berusaha menutupi keberadaan CCTV, akhirnya tim Sus Polri berhasil menemukannya. Alhamdulillah, CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat, dan setelah kejadian di Duren 3 itu berhasil kami temukan. Sejak awal kasus kematian Brigadir J diumumkan, pihak keluarga juga mempertanyakan hasil otopsi dari pihak Polri. Keterangan polisi terkait hasil otopsi pertama Brigadir J disampaikan oleh Kombes Budi Herdi Susianto melalui konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada 12 Juli lalu. Namun kami sudah mendapatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, dan 1 proyektil bersarang di dada. Artinya ada 7 peluru yang ditembakkan, dan ini sesuai dengan apa yang kami temukan di TKP, bahwa di dinding kami menemukan ada 7 titik bekas tembakan yang ada di dinding tembok tersebut. Berbeda pendapat dengan polisi, keluarga Brigadir J mengaku menemukan luka lain selain luka hasil tembakan. Karopenmas menjelaskan bahwa adalah matinya karena tembak-menembak, tetapi kami temukan ada luka sayatan, ada luka jeratan leher, ada sayatan di belakang atau luka panjang kurang lebih 1 jengkal, kemudian ada pemataan itu dipatah-patahkan itu jarinya sama ininya sudah tidak bisa lagi, sudah remuk itu, kemudian kakinya, jadi patut diduga bahwa ini terencana pada tanggal 8 Juli 2022. Tak puas dengan hasil otopsi pertama, pihak keluarga Brigadir J meminta untuk dilakukan otopsi ulang oleh tim independen. Senin 22 Agustus 2022, tim kedokteran forensik gabungan menyerahkan hasil otopsi ulang kepada tim Sus di Bareskrim Mabes Polri. Walau belum ada penjelasan lengkap tentang hasilnya, namun tim dokter memastikan dalam otopsi kedua tidak ditemukan tanda penganiayaan. Ada 2 luka yang fatal, yaitu luka di daerah dada dan di kepala. Tidak ada kekerasan di tempat lainnya. Saya bisa pastikan di sini dengan penelitian kami tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api. Semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya
bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan. Berikut data perbedaan hasil otopsi pertama, kedua, serta versi keluarga. Sementara itu dalam wawancaranya dengan iNews, pihak keluarga Brigadir J mengaku kecewa dengan hasil otopsi ulang yang dilakukan tim kedokteran forensik gabungan. Melalui kuasa hukumnya, pihak keluarga menyatakan menolak hasil otopsi ulang. Kalau dia dokter yang benar ya, yang sekolahnya lulus dengan benar dan masuk ke dalam ruangan tidak sampai pagarnya saja, tentu dia akan mengetahui luka-luka mana saja yang tidak disebabkan oleh peluru. Tapi kalau dia berani mengatakan tidak ditemukan penganiayaan, orang tersangka sendiri mengaku melakukan penganiayaan kok. Polemik terkait perbedaan hasil otopsi pertama dan kedua dengan versi keluarga menandai babak baru teka-teki pengungkapan misteri kematian Brigadir J. Bahkan, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan ada kelompok mafia di balik kasus pembunuhan Brigadir J. Siapa sajakah mereka? iNews Files akan kembali sesaat lagi.